Jenderal, lapor jenderal, kami sedang dijajah. Kirimkan bantuanmu jenderal. Prabowo tolong. Lapor jenderal, tolong Prabowo, tolong. Ini ada orang gak bersalah harus seumur hidup jenderal, tolong. Pak Prabowo tolong. Tolong ini, berikan amnestimu. Jangan hanya diam. Tolong Pak Prabowo, ini rakyat kecil. Saya rela bayar pajak. Kemarin saya pilih Anda. Tolong ini, saya udah mengantarkan Anda menjadi presiden. Sekarang tolong bantu kami, bantu kami. Bebaskan 7 terpidana. Pak Prabowo, saya mohon. Kalau saya bertemu Anda dan Anda minta saya bersujud, saya akan bersujud di kaki Anda. Tolong bebaskan 7 terpidana ini. Harapan itu masih ada. Jangan berputus asa. Meskipun Hakim MA telah menolak PK 7 terpidana, tapi saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan harapan ini. Kenapa? Karena kalau sampai saya mengkampanyekan putus asa, maka berakhir sudah perjuangan kita. Maka 7 terpidana menjadi korbannya. Oke? Maka akan selalu tetap saya suarakan adalah di sana masih ada harapan. Kalau di konten kemarin harapannya itu lewat salah satu undang-undang, yaitu PK kembali, ya kan? Karena ini pidana bukan perdata, masih ada kesempatan untuk mengajukan PK. Maka di kesempatan kali ini juga saya masih ada opsi lain dari harapan-harapan itu. Oke? Jadi kalian jangan sampai bosan ketika saya membuat konten tentang 7 terpidana ini, karena saya akan selalu tetap menyuarakan harapan itu. Karena kalau sampai saya berhenti menyuarakan ini, menyuarakan harapan ini, selesai sudah. 7 terpidana menjadi korbannya. Oke? Kita masuk kepada analisis. Yang pertama, pasti di antara kalian mempertanyakan apa penyebab putusan ini. Yang kedua, ada apa di balik putusan ataupun penolakan PK ini? Itu yang pertama. Yang kedua, harapan apa selain PK yang dapat membantu 7 terpidana terbebas? Ini akan kita bahas 2 poin ini. Kita masuk ke poin yang pertama. Alasan daripada hakim menolak PK-nya 7 terpidana dikarenakan dua hal. Yang pertama, tidak ditemukannya kekeliruan hakim dalam memutuskan. Maksudnya itu hakim di tahun 2016 silam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ditemukannya novum baru. Jadi fakta-fakta yang kemarin diungkapkan di persidangan, Hakim MA menganggap itu bukanlah novum. Di sini kita tidak akan memperdebatkan dulu ya tentang novum ini, karena di sini juga banyak kejanggalan, tapi kita akan bahas lain kali. Karena yang akan kita fokuskan adalah harapan ini tadi, oke? Nah, kalau dari alasan hakim menolak PK ini jelas, berarti jelas ya. Maka si hakim memutus ataupun menolak PK ini hanya berdasarkan formalitas. Maksudnya apa? Dia memutuskan hanya berdasarkan dari berkas yang dia terima, dari balik kursi, dari dalam ruangan yang ber-AC. Dia tidak mau terjun ke lapangan, dia tidak mau melihat kesengsaraan rakyat, tidak. Dia benar-benar bahkan mungkin tidak tahu dengan kasus yang tengah berjalan ini. Dia cukup menerima berkas, membaca, memutuskan. Makanya dia itu memutuskan secara formalitas. Itu tadi poin yang kedua, dia tidak menemukan novum. Padahal yang namanya hukum secara esensial itu intinya adalah di keadilan. Bahkan keadilan ini bisa mengalahkan formalitas. Begitu loh. Bahkan ketika bersalah pun, jika di sana ada lebih diutamakan esensi keadilan, contoh seperti yang sudah terjadi. Jadi ada seorang nenek yang mencuri kayu bakar, ya kan? Itu kan bersalah. Tapi karena
esensi dari hukum itu adalah keadilan, maka dicabutlah hukum itu dan dibebaskan si nenek itu meskipun dia bersalah. Karena memang sejatinya hukum itu secara esensial adalah keadilan, begitu loh. Bukan formal. Dia mengambil keputusan si hakim MA ini hanya berdasarkan formalitas aja. Paham sampai di sini ya? Nah, kemudian ada apa di balik putusan ataupun penolakan si hakim MA ini? Jelas. Karena dia mengambil acuan ataupun putusannya itu berdasarkan formalitas, maka dia pun memperjuangkan ataupun membela formalitas juga, yaitu apa? Dia lebih mengutamakan, lebih menyelamatkan instansi dengan mengorbankan keadilan 7 terpidana. Jadi dia berpikirnya itu formalitas. Asumsi dia nih, asumsi si hakim ini begini: lebih baik saya menyelamatkan 2 instansi, yaitu instansi kepolisian dan instansi hukum, karena di dalamnya itu ada banyak ribuan polisi, ada ribuan hakim. Lebih baik saya mengorbankan 7 orang tak bersalah, begitu loh. Itu pikirannya tuh gitu. Kenapa sesederhana itu? Karena itu pikiran formalitas. Kenapa dia harus lebih menyelamatkan instansi itu ya? Karena kalau seandainya PK ini diterima, maka yang akan rusak itu adalah instansi kepolisian. Itu pikirannya hakim tuh begitu ya. Kemudian instansi kehakiman, begitu loh. Karena nanti kan akan dipertanyakan, oh berarti selama dari 2016 sampai 2024 penanganan polisi ini bobrok dong. Kemudian nanti akan diusut lagi nih orang-orang semacam yang menyiksa kayak Rudiana, Gugun, CS dan lain sebagainya kan. Akhirnya ini kan merusak instansi kepolisian. Begitupun juga dengan hakim. Oh berarti hakim dulu memutuskan nggak bener, akhirnya diusut. Ini akan merusak instansi kehakiman, begitu loh. Jadi yang ada di pikirannya si hakim ini itu, lebih baik saya mengamankan 2 instansi, karena instansi ini terdiri dari banyak ribuan polisi dan ribuan hakim. Jadi hitung-hitungannya lebih baik 7 orang yang diabaikan keadilannya. Dia lebih memilih ribuan orang, keadilan ribuan orang di instansi itu. Kenapa bisa muncul cara berpikir demikian? Karena itu tadi, diawali dia menegakkan hukum itu hanya formalitas, bukan secara esensi, bukan keadilan, begitu loh. Sampai sini paham berarti ya? Itulah penyelewengan yang dilakukan oleh si hakim itu begitu. Cara mainnya tuh begitu. Di luar itu tentu saya meyakini sih ini ada bisikan-bisikan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada sogokan-sogokan ini. Tentu dengan alasan tadi, Pak Hakim, Anda harus lebih menyelamatkan instansi negara. Itu begitu. Lebih baik 7 orang ini yang jadi korban. Lebih baik aman ini 7 terpidana, 2 instansi ini. Tapi sambil sogokan ini masuk ini. Sambil si Rudiana ini juga megang kartu asnya. Bisa jadi itu si hakim memang kartu asnya dipegang juga oleh Rudiana. Makanya dia nggak berkutik tuh. Itu kira-kira tuh seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Solusi apa yang paling menurut saya ini lebih mujarab, lebih efektif daripada PK? Memang PK benar di dalam undang-undang ini kan pidana, bukan perdata. Kalau perdata itu hanya 1 kali aja kan, pengajuannya tidak boleh berulang-ulang. Sedangkan pidana boleh. Tetapi ini akan memakan waktu lagi. Kemarin aja PK 4 bulan baru diumumkan sekarang. Nah, lemotnya ini sistem peradilan di negeri kita ini. Kalau kita mengajukan lagi nih PK, otomatis panjang lagi. Yang dizolimi siapa ya? 7 terpidana itu semakin lama dia di penjara, begitu loh. Memang bisa lewat PK, tapi ini menurut saya kurang efektif, begitu loh. Masih ada satu harapan, yaitu apa? Amnesti. Nah, di dalam peradilan di Indonesia itu ada yang namanya gerasi, ada yang nama amnesti, ada macam-macam ya. Yang mana ini amnesti, gerasi dan lain sebagainya adalah hak prerogatif presiden. Bisa nggak untuk orang yang terpidana seumur hidup? Karena kan 7 terpidana ini ponisnya seumur hidup dan telah ingkrah. Bisa. Coba kamu perhatikan deh ini nih peraturannya. Nah, Prabowo amat sangat bisa dengan
hak prerogatifnya. Karena belum lama ini dia telah mengeluarkan amnesti untuk 42.000 narapidana. Itu Prabowo bisa melakukan itu. Kenapa untuk 7 terpidana nggak bisa? Harusnya bisa. Dan ini paling efektif kalau menurut saya. Jebret Prabowo nggak melakukan amnesti ini, taken, bebas. Begitu. Kenapa dengan amnesti ini efektif? Karena dengan amnesti ini tidak akan merusak instansi. Karena apa? Jadi bebannya itu dilimpahkan semuanya ke Prabowo. Begitu loh. Lain dengan PK, ya kan? Karena di PK di sini nanti kan ada usut-usutan, ada pengusutan gitu loh. Nah, sedangkan kalau amnesti itu hak prerogatif presiden. Seandainya 7 terpidana memang benar-benar pelaku, maka yang menanggungnya, yang menanggung aibnya, yang menanggung malunya itu Prabowo seorang. Jadi nggak merembet ke instansi gitu. Ini benar-benar sama Prabowo dikasih amnesti, bebas, udah selesai. Tidak ada urusan dengan instansi, begitu loh. Jadi ketika nanti misalkan mau diusut, jadi tidak ada lagi istilah semacam, wah berarti hakim 2016 memutus salah dong, istilahnya. Wah berarti polisi menangkap orang yang salah. Nggak ada kalau pakai amnesti, begitu loh. Karena ini memang sudah dianggap ingkrah, meskipun itu putusannya benar, tapi diampunin oleh amnesti presiden. Jadi nanti nggak ada kaitannya dengan instansi gitu loh. Ini lebih ringan untuk penegak hukum atau para hakim memberikan ini, menyetujui ini amnesti dari presiden. Maka saya merasa amnesti presiden ini sangat-sangat diperlukan, begitu loh. Nah, ayo ini suarakan. Tag itu loh adminnya Gerindra itu di Instagram, di TikTok gitu, tag ini, suarakan terus ini. Kalau perlu video ini viralkan aja sama kalian, gak apa-apa, kamu save, kamu post di media sosial kamu, bebas, saya nggak perlu izin sama saya. Mudah-mudahan ini nyampe ke Prabowo presiden ini, biar benar diturunin ini amnesti ini, begitu loh ya. Ini menurut saya adalah solusi paling efektif. Prabowo turun tangan demi 7 terpidana ini, gitu loh. Ingat Pak Prabowo ya, mereka tidak bersalah harus seumur hidup Pak. Ini nggak main-main Pak. Pak Prabowo tolong jenderal, lapor. Rakyatmu sekarang dijajah oleh bangsanya sendiri, oleh orang Indonesia sendiri. Jenderal, lapor jenderal, kami sedang dijajah. Kirimkan bantuanmu jenderal. Prabowo tolong, lapor jenderal, tolong Prabowo, tolong. Ini ada orang nggak bersalah harus seumur hidup jenderal, tolong. Pak Prabowo tolong ini, berikan amnestimu. Jangan hanya diam. Tolong Pak Prabowo, ini rakyat kecil. Saya rela, silakan naikkan pajak, saya rela bayar pajak. Kemarin saya pilih Anda. Tolong ini, saya udah mengantarkan Anda menjadi presiden. Sekarang tolong bantu kami. Bebaskan 7 terpidana. Pak Prabowo, saya mohon. Kalau saya bertemu Anda dan Anda minta saya bersujud, saya akan bersujud di kaki Anda. Tolong bebaskan 7 terpidana ini. Pak Prabowo, tolong. Seandainya saya diminta untuk bersujud, saya akan bersujud Pak di kaki Anda. Tolong Pak. Tolong Pak Prabowo, tolong. Amnestimu tolong berikan kepada 7 terpidana ini. Saya nggak tega Pak, miris. Udah jelas Pak ini faktanya. Bapak silakan terjun ke lapangan, Bapak tanya langsung dengan keluarga korban, dengan para pengacara korban. Oke, buat kalian penonton saya, subscriber saya minta bantuan kalian. Ayo suarakan ini, sampaikan ini.
demi negeri kita. Ini keadilan sedang diinjak-injak. Kita teriak-teriak untuk negara orang, ya kan? Bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Tapi rakyatnya sendiri nggak bebas, tidak merdeka. Ayo Pak Prabowo, Bapak ini buat Palestina. Bawa bendera, merdekakan Palestina, merdekakan Palestina. Ini rakyat Bapak loh, nggak merdeka. Yang ngejajah itu rakyat saudaranya sendiri di Indonesia. Oke, terima kasih karena sudah menyimak.